masih tugasnya keluar karena di belakang Polda, dan bersyukurlah kalau rumahnya di wilayah itu gitu ya. Karena itu 2-3 tahun yang akan datang itu nanti akan menjadi pusat kota. Nah, Kampung Purba kalau misalnya betul di bagian tempatnya banjir, tapi ada diakui bahwa tidak menjadi pusat kota, pusat pemerintahan. Maka sekarang kita akan dorong. Jadi secara filosofis, kenapa sih pusat pemerintahan juga ingin pindah ke berbagai sederhana sebetulnya. Ini nanti konsepnya sama dengan konsep dunia yang Anulium 2 tahun ke PDB ya. Jadi kaitan saran rayonisasi sebetulnya riweuh itu hanya masa transisi, tetapi di situ terkandung maksud secara filosofis ingin memetakan agar supaya tidak Bandung terpikir. Ternyata kemacetan yang menjadi problem kita yang pertama itu adalah pergerakan orang ke orang. Tentang anu di Gede-Bage yang sakola di SMA 5 gitu kan. Anu ke SMA 5 margikan yang jadi riweuh ya kan kita tanya. Jadi pergerakan nah bagi dinas pendidikan. Nah, saya minta ke PRI waktu itu dalam 2 tahun ke depan harus dijawab dengan satu penguatan dari sisi SDM-nya, termasuk restrukturisasi kaitan termasuk revitalisasi dengan pelatihan dunia. Jangan sampai ada demand dari masyarakat orang lain yang kan sekolah yang 5, 8, artinya masih ada dalam mindset, dalam pemikiran itu sekolah favorit. Nah, ini menjadi tantangan sebetulnya bagi jajaran dinas pendidikan untuk bisa menjawab, memetakan agar supaya yang berkaitan dengan strategi kebijakan pendidikan itu harus kita jamin dan masyarakat. Jadi jaminan itu kan bukan hanya dari memberikan sarana prasarana yang ideal. Jadi saya cerita ke siapa, ke seluruh aparatur tadi, itulah yang membedakan. Kita masih wibda waktu Irah Bae. Kalau saya undang 12.30 itu jam 1:30 gitu. Tapi hari ini memang saya merasakan saya yang salah, tapi juga mohon dimaklum, dipertimbangkan karena keterlambatan itu juga bukan disengaja karena memang terlalu numpuknya kegiatan ya. Jadi sehingga kalau kita pembebanan APBD itu dulu kalau waktu APBD masih 4 triliun itu hampir 1,8, hampir ya, kalau dengan tahun gitu. Memang selama ini ada selalu dikotomi gitu ya. Kalau saya banyak menerima curhat-curhat yang beririsan dengan bagaimana mengedepankan tentang progres pendidikan. Bagi kan di pendidikan itu ada PAUD, ada guru agama wajib, maksudnya saya guru TKI dan sebagainya. Itu memang domainnya domain dinas pendidikan. Tapi selalu kami katakan bahwa apapun pengistilahan ya, karena hakikatnya pendidikan ini menjadi nomor 1 setelah kesehatan. Jadi kenapa saya tadi mengawali dengan saya senang, saya berbangga bisa bertemu dengan pelaku-pelaku pendidikan, karena ibu-ibu dan bapak-bapak jadi ibu-ibu dan bapak gitu ya, ibunya 2 dan bapak yang memang bergelut di pendidikan. Ini mempunyai porsi yang secara spesifik karena kita selalu ingin kedepankan tentang bagaimana pendidikan menjadi belanja wajib termasuk kesehatan. Nah, sehingga tidak ada pilihan ketika saya agak susah juga memang mengatur jadwal, tapi alhamdulillah hari ini bisa dituntaskan karena kalau tadi saya jadwal jam 10 takut secara fisik memang nggak kuat, saya jam 7 sampai tidak tidur, saya tidur dulu dan tadi setengah 11 saya menerima tamu yang dari badan saya sehingga saya nah hari ini seperti yang disampaikan, saya juga ingin nanti mendengar apa dan maksud tujuan. Bergembira, berbahagia karena sudah bisa diterima bersilaturahmi dengan Mas Sekda. Seperti itu ya teman-teman ya. Memang beberapa hal sih yang ingin kami sampaikan.
terutama terima kasih bahwa BOP untuk tahun 2016 sudah keluar melalui Pemda ya, melalui APD D1 mohon. Kantun ayeuna ngantosan saudara siap-siap yang 2017. Tapi itu bukan hal utama untuk kami karena memang kami ini adalah relawan. Semuanya adalah relawan, tidak ada yang PNS ataupun juga mendapat sertifikasi, belum ada. Jadi semuanya relawan yang gajinya 1 juta ya. Sabar, jujur, dan tawakal katanya Pak. Tengah 100 karena kami ngau 100 bahaya sampai kuku lutut. Jangan 1 juta itu cukup 1 juta aja untuk yang itunya. Walaupun memang beberapa lembaga masih ada yang hanya mendapat uang untuk mengganti sabun saja, katanya 50.000 atau 30.000 ya Bu In, 30.000 katanya tahun ini ya. Insya Allah itu semua karena Allah ya, rezeki mah harus dipahami Bu. Nah, itu alhamdulillah. Sebetulnya memang kami juga ingin mengemukakan bahwa kami juga ingin adanya perda laut di kota Bandung itu belum ya Pak. Laut itu belum memang di Bandung ini. Sedangkan di kota kabupaten yang lain juga. Walaupun mungkin teman-teman ini kami hanya relawan, tapi kita mendengar kota Cimahi ada yang ini Bu, jadi ini buat ini sudah dikasih karena kami saran di APBN itu semua gurunya ya, semua gurunya. Jadi kami Pak mendapat ini sedikit dari harus 189 orang dari 2.400 anggota Himpauri gitu. Nah, jadi kadang-kadang ya seperti itu kan kadang-kadang di kepanasan kan. Nah, Cimahi biasa kota Bandung jadi. Nah, itu kendala buat kami dengan adanya izin 1 pintu itu juga teman-teman agak terutama kan tahunnya kenapa di posyandu kan, kemudian di garasi ya, di masjid ya. Nah itu untuk IMB dan itu ada susah gitu ya. Mungkin untuk yang lainnya nanti teman-teman tambahkan. Kenapa tunda guru PAUD tidak dikasih alas? Sementara TKI yang baru, kemudian guru TK, guru honor. Padahal dalam perwa atau perda bahwa setiap warga kota Bandung berhak mendapatkan tunjangan daerah. Itu kan ada aturannya. Kenapa kami tidak? Sementara kami sudah setiap tahun mengurut dada Pak. Guru TK 3.600.000, guru TKI, guru PAUD menangis sedih Pak. Dengan ini, hari ini mungkin kami bisa bersilaturahmi dengan Bapak. Mohon dengan sangat saya tekankan agar 2017 bisa guru PAUD bisa mendapatkan insentif dari tunjangan daerah dan PD mendapatkan sekretariat yang permanen dari pemerintah kota. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kota inklusi. Kemudian banyak saya lihat beberapa tahun ke belakang itu programnya itu banyaknya di formal program terkait dengan anak-anak inklusi. Nah, padahal menurut kami gitu, inklusif itu justru lebih penting itu di usia-usia dini. Gitu. Sehingga kalau misalnya kita lebih kuat di usia dini, insya Allah untuk proses kedepannya anak-anak yang berkebutuhan itu bisa langsung terlayani dengan baik gitu. Nah, jadi ada jenjangnya begitu. Sementara yang kami lihat itu, nah programnya itu saya lihat itu di sekolah formal justru
SD sampai SMA gitu. Sementara kebutuhan itu justru seharusnya ada di PAUD begitu. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal kaitan dengan aspirasi dari rekan-rekan Himpaudi. Yang pertama tentunya juga perlu kami sampaikan dengan perubahan SOTK Dinas Pendidikan, maka TK yang tadinya terpisah dengan PAUD sekarang sudah ada dalam satu bidang di bawah bidang Pak Udikmas, dan tentunya langsung juga ada kepala seksinya khusus untuk Pak Ud, sehingga tidak ada lagi dikotomikan antara TK dengan Pak Ud, karena TK juga sebetulnya adalah Pak Ud. Kemudian yang kedua berkaitan dengan subsidi atau stimulan kepada Himpaudi atau kepada Pak Ud. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Ahmad. Tahun ini kita mendapatkan bantuan pusat untuk PAUD itu 22,9 miliar untuk BLT PAUD. Saat ini kami sedang melakukan seleksi atau beauty contest kepada bank-bank penyalur sesuai amanat peraturan. Kami juga melakukan seleksi kepada bank-bank penyalur, dan mungkin yang sudah terdata kurang lebih 1.070 ya Pak. Jadi memang itu untuk yang dari bantuan pusat, Pak. Kemudian dari pemerintah kota Bandung sendiri melalui Dinas Pendidikan kita mengalokasikan melalui rekening dana hibah, Pak, untuk sekolah pendidikan non formal itu untuk PAUD kita alokasikan sebesar 3.558 juta. Ini kita untuk BOP-nya Pak 250 PAUD. Jadi yang mungkin nanti secara teknis akan dipisahkan apakah yang dari pusat tidak akan lagi menerima dari yang kota. Jadi mungkin karena sesuai data kurang lebih 1.500-an ya dengan TK. Kemudian kaitan dengan perizinan PAUD, perlu kami sampaikan memang kebijakan pemerintah kota untuk mensatu pintukan perizinan dalam bentuk apapun kepada dinas atau DPM TSP, Pak, sehingga perizinan pendidikan yang formal itu memang kita arahkan di DPM TSP. Tetapi untuk yang non formal atas permintaan dari Dinas Pendidikan melalui kepala dinasnya, kami meminta khusus untuk PAUD ini cukup dari Dinas Pendidikan. Karena tentunya ada kriteria-kriteria yang tidak dimungkinkan ketika melalui satu pintu, khusus untuk sekolah non formal PAUD ini, Pak, bisa memenuhi kriteria seperti yang tadi diungkapkan, harus ada IMB-nya, kemudian kriteria luasan sekolah itu kan sudah jelas, kecuali taman kanak-kanak, karena kalau taman kanak-kanak itu lebih kepada pendidikan formal. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut untuk kaitan dengan perizinan PAUD. Tapi juga PAUD juga nanti ada pengkriteriaan kalau tidak salah ya Pak Ahmad. Kemudian juga kaitan dengan sekretariat PAUD, kami juga mungkin menunggu dari Pak Sekda, karena kami sebagai pelaksana Dinas Pendidikan perlu disampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa nanti ada UPT selama ini mungkin hanya mengelola pendidikan non formal, tapi juga untuk SOTK baru UPT ini akan lebih kepada juga tambahannya adalah penjangkauan atau penjaringan untuk siswa dropout, Pak, kerjasama dengan kewilayahan. Jadi mungkin kaitan dengan pamung belajarnya yang ada di Dinas Pendidikan akan lebih kita optimalkan. Ataupun siapapun yang melakukan dalam rangka upaya mengedepankan tentang pendidikan, karena pendidikan itu menjadi concern wajib, ya kita harus apresiasi. Walaupun tadi ada ambang berkaitan dengan regulasi yang
Ya, dan dalam petik memang suka menjadi karena perdebatan antara yang guru honorer yang sudah bersertifikasi dan belum bersertifikasi itu selalu menjadi perdebatan, tetapi mungkin ini akan menjadi masuk ruang diskresi dan mungkin nanti secara khusus saya akan undang oleh Pendidikan karena besok kebetulan kita acara musembang. Saya ingin pastikan saja pertama adalah ini akan menjadi pertimbangan kami berkaitan dengan bagaimana penjematangan terhadap keberadaan guru. Kalau saya tidak melihat apakah itu PAUD, apakah apa gitu ya, karena memang pendidikan usia dini ini sesuatu tadi disampaikan juga usulan atau pemikiran bahwa ini menjadikan sebuah pendidikan yang sangat fundamental, pendidikan inspektoral. Karena guru honorer dia akan mendapatnya 300 dan guru ngaji dapat itu 1.200. Tetapi diperkembangkan nggak boleh katanya dalam sumber yang sama kemudian jadi saya kan guru ngaji. Nah saya katakan di dalam metode pendidikan itu ini yang saya kaitkan dengan UMK. Saya sudah bicara dengan saya, tapi nanti kita akan di 2017 akan kita pastikan. Kan kalau dalam teori mah setiap guru honorer guru apapun kan tidak sama dengan UMK. Harusnya ya teorinya. Tapi kan tadi saya katakan saya mendahului bahwa memang kemampuan pembiayaan kita ini masih terbatas. Kita dua kali mengalami defisit dan sehingga dibatasi dengan regulasinya tadi. Nah, memang perdebatan yang menjadi prioritas itu yang bersertifikasi. Tapi itulah yang tuntutan berkembang, muncullah guru-guru honorer sehingga mendapat yang 300.000 itu ya, yang 300.000. Nah sekarang pertanyaan bergeser ke dunia pertama. Apa bedanya guru honorer dengan guru PAUD di guru honorer kan? Tadi kalau tidak salah ada yang mengarahkan itu. Nah saya ingin pastikan saja sepanjang saya kalau tidak bersertifikasi, tadi kan dunia sudah memberikan ruang diskresi. Saya sepakat terhadap itu. Sepanjang untuk pendidikan dan niat, tapi tentu verifikasi tetap di dinas pendidikan sehingga yang tidak boleh itu jadi akal-akalan. Nah, lumayan nih orang yang kurang PDP lupa gitu kan biasa itu. Nah, supaya sudah pemerintah harus masih masuk kita. Makanya ini tadi yang dikritisi agar segera diajukan karena 2017 saya akan bisa saja saya dalam waktu dekat. Kita kan sedang sekarang itu perda pendidikan ya memberikan ruang untuk pengaturan tentang mekanisme ini sehingga nanti tingkat implementasi bisa oleh peraturan wali kota atau keputusan wali kota. Artinya supaya legal standingnya kuat. Nah kalau sudah diputusan wali kota itu pengejawatannya bisa nanti oleh dinas pendidikan dunia. Jadi kalau umpamanya bagi guru-guru PAUD atau organisasi PAUD yang dia tidak punya IEP, dah ayah kantor lagi di garasi gitu kan, atau di kantor RWNMP, dia cukup terdaftar saja. Nah, yang terdaftar inilah yang lalu kemudian dijadikan satu dasar untuk kita bisa memberikan reward berupa subsidi ataupun santunan ataupun pemberian bantuan guru honorer tadi ya, yang selama ini yang mendapatnya dari yang bersertifikasi unggul ya sekarang yang informal yang belum. Jadi selama ini masih seperti gimana? Ini Pak, namanya doakan dunia dan keamannya sehat. Nah itu supaya bisa kita khusus bicara itu. Ya, saya akan undang dari dinas pendidikan dengan bidangnya khusus yang. Jadi jangan sampai begini. Kita nggak boleh hidup ini seperti lilin. Jadi orang lain itu terang. Tapi diri kita ini terbatas. Nah itu yang terang. Nah saya ingin sampaikan bahwa memang ada
Si dinas pendidikan itu ada di sini. Menyampaikan pemerintah yang terbatas dalam artian gede soal biaya, tapi pengetahuan penjangkauan terhadap itu ini. Ini kan sederhana. Ya bagaimana saya tahu? Karena usulkan kan gitu kan. Gitu kan. Nah oleh karena itu nanti sekaligus saja bahwa IGRA, TK dan sebagainya tampung oleh dinas pendidikan oleh Pak Ahmad. Dan kita harus ada visi. Jadi dari sisi kebijakan publik itu, anusannya untuk setiap lakarnya nyantai aja. Itu masalahnya ke saya sih. Ada orang yang nyantai gitu ya. Nyantai tapi serius ya. Ya nggak apa-apa, makanya santai aja. Jadi yang sudah berkembang ini nggak apa-apa. Dan memang ibu-ibu anggaplah gue baca. Oh ya. Nah, gimana ini contohnya? Nah, ini kan makin merujuk kepada undang-undang. Guru man, Bu. 20 pendidikan. Nah ini nanti dasar usulannya perwa dan sebagainya dimasukkan. Apa sih yang harus mendalami proses pendidikan? Jadi saya ingin pastikan itu saja satu. Tentu pemerintah kota. Saya katakan bahwa itu orang yang sangat care. Ya saya paham. Jadi argumentasinya infrastruktur seperti itu. Nggak mungkin kalau kita akan membangun sebuah grid dan pemerintah yang buat itu adalah pemerintah yang memang dia bisa concern memikirkan orang lain, tetapi kan dalam dirinya ada yang mikirin ke dalam. Hanya saya cerita ke Pak Asep, KPK pencegahan, saya bilang Pak Asep, kenapa KPK dia seperti itu? Karena saya tahu gaji dia ada 60 juta. Tapi saya katakan Pak Asep tahu enggak? Dia kan Ya, semoga Bapak terus bisa menjadi pembimbing kami, menjadi pemerhati PAUD Kota Bandung yang jadi Bapak nomor 1 PAUD. Yang asal itu maupun. Ya, saya senang, makanya saya paham ya. Ini ada di mata yang kita di APBN. Memang begitu. Saya paham. Kalau gimana? Ya, kalau kita pendidikan itu pasti karena memang dia dicetak khusus. Hanya ketika bicara sudah, pikirnya baru luar biasa. Kalau saya pikir sedikit malah saya ya pulang. Dan bahkan itu justru akan menguatkan saya bicara tentang baik, saya kira itu saja. Tadi pramuka juga sudah dijawab dan nanti mau hari Jumat, mau hari Senin dan sebagainya. Baik Selasa tapi minggu depan harus tuntas. Tidak boleh lebih dari minggu depan karena nanti kita akan menetapkan di program tentang. Saya ingin pastikan saya akan dukung bahwa untuk kami segera untuk ya pendidikan usia ini mereka dan sebagainya sepanjang nanti dunia hidupnya di artinya dia nggak boleh saya hari ini sudah lengkap ya. Saya harus memimpin rapat kembali dan sekali lagi saya terima kasih ya hari ini sudah bisa bertatap muka. Saya pikir audiens itu penerimaan gitu ya. Saya berpikir makanya saya kembali di Jakarta itu social teacher macam itu. Ya kan kalau lebih dari 10 itu banyak gitu ya. Dan tetapi bukan boleh gitu mas. Tetapi ternyata ada juga. Jadwalnya Senin sampai Desember.